Kira-kira 700 lahan wilayah yang sekarang ini kita sebut Lumajang diperintah oleh Adipati Arya Wiraraja sebagai hadiah dari Raja Majapahit kepada Arya Wiraraja yang telah banyak berjasa kepada Majapahit. Kediaman Arya Wiraraja oleh benteng yang dipakai oleh prajurit Kadipaten berlatih keprajuritan, dan saat ini daerah tersebut kita namakan Desa Piting. Singkatnya, ketika Adipati Arya Wiraraja 35 hari meninggal, para rakyat tersebut sama sekali tidak melakukan perlawanan kepada para pihak dari kerajaan Majapahit. Dikarenakan itu mereka mengungsi di sekitaran hutan-hutan yang mereka anggap aman. Hutan-hutan itu sekarang dinamakan dengan hutan Kabunarang. Dan salah satunya yang mengungsi adalah Empu Nambi dan juga Demang Ploso. Demang Ploso memiliki abdi kinasih. Abdi kinasih tersebutlah yang menyebabkan kisah sel kambang tersebut ada. Singkat cerita, abdi kinasih yang kala itu sedang mencari Demang Ploso, dia tidak menemukan Demang Ploso. Karena itulah dia pergi ke kediamannya Demang Ploso dan mengambil barang-barang berharganya. Di tengah perjalanan, abdi kinasih yang sedang membawa barang-barang dari Demang Ploso dari rumahnya merasa keberatan sehingga dia berencana untuk menyimpan barang-barang berharga tersebut ke rumah seseorang. Rumah seseorang tersebut milik rumah Empu Toposono. Empu Toposono dan 5 cantriknya berencana dengan abdi kinasih untuk ketika abdi kinasih sudah bertemu dengan Demang Ploso, maka mereka akan mengembalikan barang-barang tersebut kembali ke Demang Ploso. Mereka berjanji untuk menaruh barang-barang tersebut di dekat rumah Empu Toposono. Singkat cerita, kebetulan di dekat pohon tersebut ada sebongkah batu sebesar kerbau. Disitulah mereka akan menyimpannya. Batu itu tidak dapat diangkat meskipun dengan cara apapun, sehingga mereka menyerah dan mengadukan hal tersebut kepada Empu Toposono. Empu Toposono segera memerintahkan supaya mereka menjauhkan diri dari batu besar itu. Sang empu masuk ke dalam biliknya, mengambil keris aji pamaleng, dan bersemedi meminta kepada Yang Maha Agung agar batu besar itu bisa terangkat. Tidak lama terdengarlah suara gemuruh dari dalam batu, dan timbullah lubang kecil dari batu itu. Berjuta-juta pasir tersembur dari lubang tersebut. Empu Toposono menghentikan semedinya dan keluar sambil membawa tongkat gemilnya menghampiri batu yang sudah tidak menyembur pasir lagi. Diikuti para cantrik dan abdi kinasih yang masih berdebar-debar. Tongkat gemiling Empu Toposono dibuat untuk membuat batu besar itu ke tengah danau. Anehnya, batu besar itu dengan ringannya meluncur ke tengah danau. Batu itu terapung-apung tertiup angin, sedangkan abdi kinasih dan beberapa cantrik menggali lubang bekas batu itu yang berada dan menyimpan cepu-cepu itu. Setelah itu, abdi kinasih meneruskan perjalanan mencari tuannya ke daerah pengungsian. Puluhan tahun telah berlalu, Empu Toposono telah meninggal. Para cantrik kembali ke rumah masing-masing. Danau kecil tempat batu terapung itu semakin melebar. Batu terapung itu lama-kelamaan habis terguyur oleh air hujan. Tinggallah danau yang sering dikunjungi penduduk digunakan untuk mandi. Dan tempat ini diberi nama Selo Kambang, dengan selo artinya batu, kambang artinya terapung. Seperti yang kita ketahui saat ini, bahwa pemandian Selo Kambang itu tempatnya kurang lebih 7 km sebelah barat Kabupaten Lumajang. Pada saat ini, pemandian Selo Kambang di samping menjadi objek wisata unggulan, sebagian masyarakat juga percaya jika mandi di pemandian Selo Kambang bisa menyembuhkan berbagai penyakit.